Bahasan nomor 14 dan nomor 15 ya, buku Erlangga Matematika kelas 11 ya. Kita mulai aja nomor 14 bagian A. Di sini kita akan menyelesaikan masalah kesamaan dari dua matriks. Nah, kalau katanya sama, maka kita samakan aja sesuai posisinya. Berarti posisi 3x ini sama dengan posisi si 12. Jadi kita samakan aja ini untuk yang bagian A, berarti samakan 3x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 dibagi 3, yaitu 4. Nah, gitu ya. Kemudian untuk IS itu berarti min Y sama dengan 3. Kita samakan aja sesuai posisi, berarti min Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan negatif 3. Begitu ya. Sekarang bagian B. Ini berarti X tambah 3 sama dengan 7. Ini berarti X sama dengan 7 dikurang 3, yaitu 4. Selanjutnya kita tulis 4 kurang Y sama dengan 5. Ya, ini ya, 4 kurang Y sama dengan 5. Berarti min Y sama dengan 5 dikurang 4. Berarti min Y sama dengan 1. Y sama dengan negatif 1. Gitu ya. Selanjutnya bagian C. Bagian C di situ kita samakan X tambah 2Y sama dengan 9. Selanjutnya 2x dikurang Y sama dengan 8. Nah, ini membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita harus ingat lagi metode substitusi, metode eliminasi. Nah, kali ini kita gunakan metode eliminasi. Nah, di sini koefisiennya kan belum sama. Ini angka 1, ini angka 2, ini 2, ini min 1, belum ada sama. Kita samakan si x ya, maka semua daerah ini kita kalikan 2 ya. Ini kita kalikan 2 ya. Untuk yang saya tanda gas ini aja ya, untuk ini tetap kali 1. Kita bisa kalikan berapa aja supaya sama koefisiennya ya. Berarti 2 kali 1x jadi 2x tambah 2 kali 2y menjadi 4y. 2 kali 9 18. Karena kali 1 tetap aja kita tulis 2x kurang y sama dengan 8. Kita kasih kurang, berarti 2x nya habis. 4y dikurang negatif y, berarti 4y tambah y menjadi 5y. 18 dikurang 8 10. Berarti y sama dengan 10 dibagi 5, yaitu 2. Selanjutnya kita substitusi, ke atas boleh, ke bawah boleh. Saya pilih atas aja. Berarti x tambah 2y itu sama dengan 9. Y tadi 2. X tambah 2y artinya 2 kali y, berarti 2 kali 2 4. Ini berarti x sama dengan 9 dikurang 4, yaitu 5. Jadi x 5, y 2 untuk yang C. Sekarang yang untuk D. Nah, kita samakan sesuai posisi. Berarti posisi si x pangkat 2 sama dengan si posisi si 4. Berarti x pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, kalau dia pangkat genap, maka jawabannya ada 2, satu positif, satu negatif. Kita akarin. Gitu ya, itu harus. Kemudian akar dari 4 kan 2. Jadi maksudnya itu x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2, seperti itu. Kemudian posisi y pangkat 3 sama dengan posisi dari min 27. Jadi y pangkat 3 sama dengan negatif 27. Nah, ingat negatif 27 itu adalah negatif 3 pangkat 3 ya. Ini kan sama-sama pangkat 3. Kita bisa coret. Maka tinggal y sama dengan negatif 3, seperti itu. Kalau pangkat genap dia ada 2 jawaban, kalau pangkat ganjil dia 1 aja jawabannya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk nomor 14 sudah kita dapatkan ya x dan nilai y nya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 15. Saya hapus dulu ya. Nah, nomor 15 kita bagian A nya. Nah, sama posisi kita mau cari A sama B. Berarti posisi 2A tambah 3 sama dengan si 5. Baik, kita tulis 2A tambah 3 sama dengan 5. Berarti 2A sama dengan 5 dikurang 3. Sama dengan 2, berarti A sama dengan 1. Kemudian mencari si B. Kita samakan posisinya. 5A kurang B sama dengan 10. Tadi A nya kan 1. 5 kali 1 berarti 5. Kemudian min B sama dengan 10 kurang
5, yaitu 5. Ini berarti B sama dengan negatif 5. Nah gitu ya. Selanjutnya untuk bagian B, bagian A. Bagian B itu kita samakan aja langsung. A tambah B itu sama dengan 4A dikurang 5B. Nah ini kita bisa oper semua ke kiri, berarti pindah tanda ya, negatif positif. Kalau dia positif menjadi negatif 0 ya. A kurang 4A berarti min 3A. B tambah 5B itu jadi 6B. Kebetulan bisa dibagi 3. Bagi 3 tinggal min A. 3 bagi 3 itu jadi 2B. Itu ya. Ini persamaan satu, ini kita biarin aja dulu seperti ini ya. Jadi kalau saya tandai seperti ini. Ini saya biarin aja dulu. Kita pakai nanti. Nah sekarang kita cari yang untuk 2A kurang 15 sama dengan 6A tambah 7B. 2A dikurang 15 itu sama dengan 6A tambah 7B. Yang variabel ke kiri, yang angka ke kanan. Saya tulis 2A kurang 6A kurang 7B sama dengan 15 ya. Kemudian 2A kurang 6A itu negatif 4A dikurang 7B sama dengan 15. Ini itu sudah dua persamaan ya. Ini persamaan kedua, jadi ada dua persamaan, jadi dia membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Nah selanjutnya kita eliminasi sama seperti bagian A. Dari sini kan dia min A, ini min 4A, maka yang ini kita kalikan semua sama 4 supaya dia sama koefisien si A. Jadi saya kalikan 4 menjadi min 4A kali 4 jadi 8B 0. Kita pindahkan ini jadi min 4A kurang 7B sama dengan 15. Kita kurangkan, ini habis. 8B dikurang min 7B jadi 8B tambah 7B 15B. 0 kurang 15 min 15. Maka B sama dengan min 15 dibagi 15, yaitu negatif 1. Lalu substitusi ke sini boleh, ke sini boleh. Tadi AB nya min 1, berarti min A tambah 2 kali min 1 min 2 sama dengan 0. Berarti min A pindah ke kanan jadi positif. Ini berarti A sama dengan negatif 2. Gitu ya. Kita lanjut ke bagian C. Bagian C di sini sesuai posisi, berarti 3A sama dengan min 12. Berarti 3A sama dengan negatif 12. Berarti A sama dengan min 12 dibagi 3, yaitu min 4. Berarti 2B sama dengan 9. Berarti B sama dengan 9 dibagi 2, 4,5. Itu ya, nggak gitu susah. Selanjutnya bagian D. Bagian D ini sama posisinya si 4A tambah 5 sama dengan 2A ya. Saya tulis 4A tambah 5 sama dengan 2A. Berarti A nya kita bawa ke kiri ya. Berarti 4A dikurang 2A itu sama dengan min 5. Gitu ya. Selanjutnya 4A kurang 2A yaitu 2A sama dengan min 5. A sama dengan min 5 dibagi 2, min 2,5. Selanjutnya kita samakan lagi yang ini. 6A kurang 1 sama dengan 3B tambah 2. 6A kurang 1 sama dengan 3B tambah 2. Tadi A nya kan min 2,5 atau min 5 per 2. 6A berarti 6 kali ya. 6 kali min 5 per 2 itu dapatnya min 15. Kita kurangi dapat min 16. Nah ini kan positif 2 menjadi ke kiri menjadi negatif 2. Ini dapatnya min 18. Berarti min 18 bagi 3 adalah min 6. Udah gitu ya. Nah jadi jawaban bagian D sudah dapat. Sekarang kita ke bagian E. Sepertinya nggak cukup, saya hapus lagi ya. Nah, untuk 15 di bagian E. Nah di sini sama, kita tulis 2A pangkat 2 sama dengan 35 dikurang 9A. Nah ini membentuk dari persamaan kuadrat ya. Nah kita oper semua ke kiri menjadi 2 pangkat 2 tambah 9A kurang 35 sama dengan 0. Nah kita akan faktorkan. Bisa nggak faktornya? Kalau nggak bisa, kita gunakan cara lain ya. Kalau persamaan kuadrat kan ada memfaktorkan.
rumus ABC melengkapkan kuadrat sempurna ya. Kalau nggak bisa faktor, kita gunakan rumus ABC aja. Nah, kita cek dulu bisa nggak faktor. Kalau dikalikan berapa, kalau dijumlahkan dia berapa gitu ya. Kalau dikalikan, kita kalikan aja ini. Ini harus ya, 2 kali min 35 itu min 70. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah ini, 9. Kita pikir angka yang perkalian 7 min 70. Kalau min 7 kali 10, min 70. Kalau min 7 tambah 10, 3. Nggak kena 9 ya. Negatifnya pindah kemari pun nggak kena juga. Saya bikin min 7 kali min 10, min 70. 7 tambah min 10, min 3. Nggak ada kena. Berarti cari yang lain. Yang mana kira-kira? Nah, coba kita kalikan. Kita kalikan coba yang 70 itu 14 sama 5. Ya, bisa. Coba 14 kali min 5, min 70. 14 tambah min 5. Nah, 9 sesuai ya. Jadi ini 14, ini min 5. 14, ini min 5. Jadi kita isilah, ini kan angka ada angka 2, berarti kita tulis 2. Kalau ini 2, 2 ya. Kalau dia 1, ya 1. Ya kalau 3, 3 ya. Berarti 2A positif 14, 2A negatif 5. Ini jadi 0. Gitu aja boleh langsung ya. Kemudian kita cari A nya, kita tulis 2A tambah 14 sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan negatif 14. Berarti A sama dengan bagikan 8 negatif 7. Selanjutnya 2A kurang 5 sama dengan 0. Berarti 2A sama dengan 5. Dan A sama dengan 5 bagi 2, yaitu 2,5. Seperti itu ya. Oke, saya harap dapat dipahami. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.